Jadi sebenarnya kalau bicara kontribusi perempuan dalam politik kan tidak harus jadi caleg. Iya. Tidak harus jadi anggota dewan. Iya, iya. Banyak ruang ranah perempuan, ranah publik yang belum disentuh. Termasuk menyiapkan tadi keilmuannya, terus kemampuannya untuk menyampaikan. Iya, iya. Kan misalnya banyak istri yang nggak mampu speak up Iya, iya. ketika disakiti. Bukan diajari untuk melawan ya, setara. Selamat datang di Batam Talks, tempat di mana setiap cerita berawal dari sebuah amplop. Kami membuka satu persatu untuk Anda yang ingin tahu dan ingin terlibat. Hari ini kita akan membuka amplop-amplop istimewa. Di dalamnya ada kisah tentang keberanian seorang perempuan yang menembus ruang yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Patriarki sekali. Perempuan yang pertama, perempuan yang menjadi pemimpin di Partai Keadilan Sejahtera tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sosok ini bukan hanya menulis sejarah, tapi beliau juga menentukan sebuah arah. Beliau adalah Ibu Suryani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya Allah. Sebenarnya narasi masih panjang, gak apa-apa lah dibacain aja capek-capek dari malam mengetik ya kan. Beliau merupakan Ketua DPW PKS Kepulauan Riau. Beliau juga anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Beliau juga merupakan Ketua Kaukus Perempuan Provinsi Kepulauan Riau. Konselor juga banyak banget perempuan ini mah gitu kan ya. Ternyata gak bikin perempuan meskipun dengan hijab besar ya Bu. Syar'i ya Bu. Membuat ia mati gaya, tidak. Dan di balik panggung politik ada perjalanan sunyi, perjalanan batin, menangis sendirian. Ya Bu ya, bener ya Bu, kayaknya semua perempuan merasakannya ya Bu ya. Yang terus ia jaga konsistensinya dengan prestasi. Tanpa drama. Iya, tanpa drama. Tanpa intrik. Tenang ya Bu ya, ada rumah batin yang tenang kayaknya ya Bu. Dan hari ini kita juga tidak berbincang hanya soal jabatan, tapi kita berbincang tentang menjadi seorang perempuan, menjadi pemimpin dan menjadi seorang manusia. Itu yang penting. Capek-capek nulis tadi malam Bu, agak-agak berpuisi gitu kan Bu ya. Mantap banget. Dan inilah dia Batam Talks. Ibu, Sarah punya 5 amplop A, B, C, D dan juga X. X ini adalah sebuah pertanyaan bonus jika Ibu masih memiliki banyak waktu. Oke. Sarah susun ya Bu ya, sesuai abjad dan urutannya A, B, C, dan D. Nah Bu, Ibu pengen pilih yang mana terserah Ibu. Oke. X di sini. Terserah Ibu pilih yang mana. Harus berurutan kan ya? Iya nggak harus Bu. Saya cek dulu deh. Ibu mau C, satu lagi Bu. Satu lagi. Berarti mundur. Ibu mau B. Cakep. Ada historical dengan C dan B Bu? Oh tidak ada. Nggak ada. Kalau Ibu suka nomor C gitu kan Bu ya. Oke. Bu Sarah buka ya Bu. Karena nggak ada yang S. Iya lagi depannya S ya Bu ya. Kalau S berarti S dulu. Infinity. Tidak terhingga ya Bu. Gitu. Amplopnya masih disegel. Ini kita siapin Bu. Dan kita kadang juga lupa yang bikin pertanyaan kan Bu. Karena kan dalam setiap nggak amplop. nginget ya? Iya Bu, ada 16 ini 10. Yang X tuh 10 pertanyaan. Jadi kalau satu amplop misalnya 4, kalau kita kali 4, 16 ya Bu ya. Iya. Dan itu beda-beda. Iya. Nggak ada pilihan ganda kan? Nggak ada gitu. Esai semua kayaknya Bu. Bu Sarah bacain ya Bu ya. Oke. Amplop C yang dipilih Ibu Suryani apakah isinya? Wow, kehidupan personal dan emosional. Yeay. Lebih ringan kayaknya ya Bu ya. Ibu, pertanyaan pertama. Apa satu hal yang paling personal yang tetap Ibu jaga di tengah hiruk pikuknya dunia politik? Oke. Sebagai seorang bunda aja ya Bu. Oke. Jadi ini langsung nih. Langsung kayaknya Bu. Ya, yang paling personal bagi saya ya, yang harus tetap dijaga. Itu sifat ya. Kenapa Bu? Sifat ya, maksudnya yang harus dijaga. Kenapa? Karena itu dibutuhkan di ranah manapun. Ya. Oke. Termasuk bagaimana Ibu jalan sampai akhirnya jadi Ketua DPW PKS Kepulauan Riau? Karena kalau bagi saya menjadi ketua DPW yang diamanahkan itu pun saya kaget sekali gitu. Karena saya tidak pernah tadi sebagaimana kata Mbak Ara, tidak pernah bercita-cita gitu ya, sesuatu yang harus dicapai. Tapi bagi kami
semua kader PKS ketika diamanahkan tidak boleh menolak gitu. Oh, oke. Jadi ketika kita itu diamanahkan ya siap gitu. Makanya ketika ditanya apa yang paling personal yang harus dijaga ya, sikap dalam apa? Sikap yang sudah ditanamkan, yang ada melekat pada diri kita. Ya. Jadi konsistensi, ya, semangat yang ada pada diri kita, dan kemudian kita berarti harus siap belajar. Gitu. Ibu membangun karir politik sejak kapan, Bu? Membangun karir ya, sejak PK ada. Oh, ya, sejak PK ada. 2 dasawarsa yang lalu. 1998 ketika PK mulai berdiri ya, di Kota Batam. Dulu kan masih bergabung merupakan bagian dari Provinsi Riau. Iya. Terus perjalanan. Oh, itu Bu dari bawah? Dari bawah, maksudnya tuh dari sejak sebelum PK. Jadi kalau Mbak Ara mungkin dan pemirsa baca di literatur tentang sejarah berdirinya PK kan dari dari kelompok-kelompok pengajian, ya termasuk militansinya kami juga, tinggi ya Bu ya. Termasuk kami juga gitu. Cuma mungkin background saya ketika di Batam bukan dari kampus ya. Bukan dari maksudnya bukan dari, kalau di Jakarta kan banyak dari UI gitu ya dulu kami dan sebagainya. Kalau kami justru di Batam dulu backgroundnya ya dari pekerja gitu. Karena kan Batam dulu kampus juga belum ada, baru ada UT dulu tahun 93 ketika saya ke sini. Oh, Ibu dari 93 ke sini. Berarti Ibu menamatkan pendidikan di sini juga? 2008 ketika 93 kita sini. Saya masuk di UT. Nah, waktu itu UT-nya di Muka Kuning. Gitu. Berarti Ibu sudah memulai karir politiknya Sarah masih manjak pohon, Bu? Iya. masih. Jadi udah kebayang kan? Udah lansia nih. Tapi nggak kelihatan nih. Udah lansia, iya. Mohon maaf nih Bu, kalau misalnya anak zaman sekarang kan terka umur, tadinya anak ini 40. 52 kan saya. Tuh, 51. Bu. 52 lah karena kan 73. Wow, 52. Merinding di suara Bu. Karena kan ngerasa bahwa ternyata pola makan itu orang zaman dulu mempengaruhi wajah, kecantikan, suasana hati, makeup juga gitu kan Bu ya? Ya mungkin karena senatural ini. Nggak, karena badan kecil aja kali. Sekarang udah mulai gede. Ini gede Bu? Enggak lah. Oke Bu, berarti itu sih kalau saya. Gitu. Yang paling personal adalah sikap ya Bu ya? Sifat yang melekat. Kalau saya sebut karakter. Iya. Catat. Karakter. Dan itu di PKS, di pengajian itu merupakan yang harus dibentuk itu, pembentukan karakter. Jadi kami kan sampai hari ini PKS itu ada pembinaan kader. Gitu. Underbow-nya PKS nih apa Bu? Bukan underbow, kalau itu memang termasuk hak yang didapatkan oleh kader. Maksudnya Sarah Bu, PKS itu punya organisasi sayap nggak Bu? PKS muda ada ya. Secara tapi ini Rumah Keluarga Indonesia pun asalnya kan bagian dari bidang. Nah sekarang diminta untuk jadi orsap ya. Orsap pun oke. Partai. Keren ya Bu ya. Terus kalau di PKS gitu Bu, tadi kan bilang karakter dan juga sikap merupakan yang sangat penting di partai ini untuk kader-kadernya ya Bu. Ya di semua sebenarnya ya. Bukan hanya di PKS ya saya kira. Kan? Iya. Baik Bu, siap. Nomor 2 Bu. Bukan hanya di partai. Iya, siap Bu, siap. Dalam universe kita juga begitu ya Bu ya. Siapa perempuan pertama yang menginspirasi Ibu dan nilai apa yang Ibu ambil darinya? Perempuan pertama? Sahabiah. Siapa itu Bu? Sahabat Rasulullah SAW. Perempuan namanya siapa Bu? Kalau dari istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Oh iya. Walaupun beliau lebih kepada ini ya, ilmu ya. Beliau kan yang diwariskan ilmu oleh Rasulullah sangat banyak gitu. Kalau dari sisi pengorbanan, istri beliau yang pertama, Khadijah radhiyallahu anha. 2 ini ya Bu, yang menginspirasi Ibu pada akhirnya Ibu mau terjun ke dunia politik. Jadi kalau
ditanya sebenarnya semua sahabat Rasulullah, baik yang sahabat laki-laki maupun perempuan, dan tentu Rasulullah sendiri tentu menginspirasi gitu. Iya. Tapi yang mendorong gitu ya, bahwa seorang perempuan seperti Khadijah radhiyallahu anha sebagai seorang perempuan dia adalah konglomerat. Iya, tajir. Iya, tajir gitu. Dan berkorban gitu ketika bersama Rasulullah, dia mau mengorbankan hartanya untuk dakwahnya Rasulullah. Dan seorang Aisyah radhiyallahu anha sebagai yang masih muda gitu ya, tapi tidak terhalang gitu untuk terus malah dipersiapkan gitu Rasulullah untuk belajar. Dan akhirnya ketika Rasulullah wafat, meninggal kan Aisyah itu yang mengajarkan kepada para sahabat. Bu, maksudnya nggak ada halangan walaupun memang dibalik tabir mengajarnya. Bu, orang Muslim dan Muslimah ini harus tajir nggak sih, Bu? Harus. Kalau misalnya ada doktrin yang mengatakan bahwa hidup sederhana dengan nggak ada uang itu, dari Bu salah apa enggak? karena ngelihat sahabat Rasulullah tajir. Betul. Rasulullah juga ketika menyebarkan agama Islam bukan yang laki-laki pria miskin kan, Bu? Rasulullah ketika melamar Khadijah ya itu gede maharnya. Maharnya gede. Kalau dikonversikan ke sekarang miliar. Iya. Ya, miliar ya. Artinya apa? Artinya kalau orang memahami sederhana itu bukan miskin ya. Ya. Sederhana. Zuhud itu bukan miskin. Ya. Jadi Islam tidak melarang kaya ya. Justru menganjurkan untuk umat Islam tuh kuat secara ekonomi, secara harta. Untuk apa? Untuk bisa berjihad, untuk bisa berbagi, gitu. Karena tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Cuma jangan sampai harta itu ditaruh di hati. Jadi tujuan. Tapi sebagai sarana, wasilah untuk kita bisa membawa amal yang lebih besar untuk akhirat. Semakin banyak harus semakin diamali, jadi ngalir. Taruh di ini ya, di tangan. Iya. Ya kaya itu kan ini ya, memang secara hitungan pasti orang banyak harta dan sebagainya. Oke Bu, siap. Bu, pertanyaan ketiga dari amplop C. Dalam sunyi, kepada siapakah Ibu bercerita ketika merasa lelah? Suami. Selain kepada Allah ya tentu kepada Allah yang pertama. Ya. Kepada Allah itu tentu ya kita melalui ibadah-ibadah kita, melalui sholat, doa-doa kita. Ya sujud, kan ada. Kalau tidak ada bahu bersandar, ya masih ada sajadah untuk sujud. Ya, tentu kepada Allah lah kita diajarkannya seperti itu. Tapi kalau manusia saya suami. Ibu melalui proses, mohon maaf Bu, kalau zaman dulu ya sebelum mengenal lebih dekat dengan Islam ya Bu, pacaran gitu Bu, atau Ibu tidak dijodohin gitu. Jadi saya sejak SMA tuh juga nggak pacaran. Oh iya. Kalau mengenang masa kecil ya, mengenang masa remaja. Saya kadang berpikir, ya alhamdulillah gitu, nggak di ada jalan ke sana gitu. Jadi Bu perkenalan dengan Bapak gimana Bu? Iya, jadi karena sama-sama ini di komunitas pengajian di sini, Masya Allah. di Batam, kebetulan satu pekerjaan gitu. Dan akhirnya Bu sharing sama Bapak. Kalau lelah diam-diam ngobrol sama Bapak. Pokoknya semua yang ngeselin, yang mengembirakan semua sama Bapak. Sami. Wow. Jadi kalau mau ini ya, kalau kita di publik mungkin orang ngelihatnya kita siapa gitu. Maksudnya tuh kalau orang di publik kan ngelihatnya Masya Allah dan sebagainya. Tapi kan yang tahu baik buruknya atau apa secara manusiawi adalah suami dan anak-anak tentu ya. Itu yang paling jujur pasti. Bapak juga sahabat ya Bu? Iyalah. Jadi saya 15 tahun di Dewan itu kalau tidak dengan support system extend family mungkin nggak bisa. Ya, karena kan bolak-balik ya. Karena waktu itu anak-anak juga masih kecil. Jadi kita perlu semacam ada extend family berarti melibatkan keluarga besar ya. Bu, apa bentuk cinta yang paling sulit Ibu jaga saat menjadi figur publik? Bentuk cinta ke siapa maksudnya nih? Kalau mungkin ke terserah Bu, lebih universe kayaknya. Kadang saya itu nggak tegaan ya. Iya, nggak tegaan. Nggak tegaan tuh maksudnya
misal gini ya, apa ini masuk apa enggak ya? Misal ada orang datang, ya sebenarnya dia misalnya butuh mau minta, ya minta atau bahasanya pinjem, tapi ya ujung-ujungnya minta gitu. Tapi sebenarnya karakter orang itu sebenarnya kita tahu antara tahu dan tidak gitu, sehingga nggak tegaannya saya mesti berpikir gini, kalau saya nggak kasih, walaupun mungkin waktu itu saya pun nggak sedang berkelebihan gitu, tapi saya sering berpikir begini, jangan-jangan ini diutus sama Allah ya untuk menguji yang sering saya sampaikan, dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat gitu. Oh gitu ya Bu? Jadi saya kadang ini menguji saya dalam keadaan berat, kita pun lagi butuh, terus ada orang butuh gitu. Nah, mampu nggak? Nah, kalau saya kan ngisi taklim, ngisi kader, ngisi pembinaan kan, ya kita harus memberi seberapa kita mampu gitu. Walaupun kita pun dalam keadaan kekurangan, maka Allah akan memberikan. Nah itu, nah itu kadang menjadi apa ya? Dilematis. Bukan dilematis jadinya. Kalau tidak dikasih, wah nanti ini orang ini Allah lagi nguji saya nih gitu. Wow. Padahal kan nggak ada orang tahu gitu. Saya pun nggak kenal dengan orang tersebut. Atau ada juga sih kadang yang Ibu kenal ya. Lebih kayak gini kan Bu, kayak apa yang dikeluarkan akan kembali. Oh iya pasti. Ya kan Bu? Iya. Kata Allah dalam surat Ar-Rahman kan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Oh my God. Tapi jangan berharap. Iya. Dikasih ya Bu. Berharapnya sama Allah. Emang sih berat ya, kadang kita pun sebagai manusia pasti ada ya godaan ini, pastilah pasti. Bu, kalau menjadikan Allah sebagai partner bisnis? Partner bisnis, oh iya, kita harus menjadikan Allah dalam setiap urusan ya, dalam setiap urusan kita. Ya, kita merasa Allah itu melihat kita, walaupun kita sendiri, gitu. Jadi pasti kita kemanapun Allah, kalau bahasanya itu ma'iyatullah gitu ya, membersamai kita, gitu. Jadi kita misalnya kita mau berbohong, Allah kan melihat saya, walaupun saya sendiri, gitu. Kan menumbuhkan gitu. Ya, kadang-kadang ada orang udah tahu perilakunya kayak gitu, tapi masih berani di hadapan kamera ngomong kayak orang yang ini gitu ya, yang kayak nggak bersalah gitu. NPD berarti Bu, narcissistic personal disorders kayak gitu. Saya nggak tahu apa ya, memang ya tidak sedang ini yang lain, tapi ketika saya berusaha gitu ya, berusaha bahwa Allah Maha melihat apa sih yang saya cari gitu. Toh akhirnya kembali kita kan ke sana. Cakep banget sih Bu. Tapi emangnya Bu, pengajaran kecil itu kan biasa kan dari orang tua ya Bu, yang menanamkan nilai-nilai fundamental seperti itu kan Bu. Iya secara umum, tapi kalau keagamaan malah saya bukan dari orang tua. Jadi? Malah di PKS ini. Jadi sebelum ada PKS ini kan ada kelompok-kelompok pengajian gitu ya. Malah saya dibina, dibentuk karakternya, namanya kepribadian muslim gitu ya. Mulai dari akidah sampai kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Itu justru di kelompok-kelompok kecil itu. Dari Ibu ya usia 20 tahunan itu ya Bu ya? Sampai sekarang? Iya. Ya 30 tahun. 30 ya Bu, 92 ya Bu? 93. 93? 30 tahun. Iya dong, iya seumuran Ara ya Bu ya? Iya. Mbak Ara 30 ya. Bu, Ibu masuk PK tuh masih ngoa gitu kan? Iya. Ya ampun, merinding ya Bu. Baiklah Ibu. Kedinginan ya. Bu, kita ke amplop B. Itu. Udah Bu, udah habis semua makan. Asik kan Bu? Amplop B, kita buka pelan-pelan, iya diliatin, masih disegel, segel. Nggak bisa buka amplop nih Ara Bu, yang rapi. Harusnya bisa dipakai lagi tuh. Iya bener Bu, itu tadi Bu kan kita melepaskan, untuk mengembalikan. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, karena Ibu memilih amplop B itu perempuan dan kepemimpinan. Pas banget. Ya Allah, sama kayak narasumber sebelumnya Bu. Juga tidak pernah tahu pertanyaannya, tapi pas banget. Iya. Yang pertama Bu, apa definisi kuat menurut Ibu sebagai seorang pemimpin perempuan? Definisi kuat, ya
Yang pertama kalau kuat itu kan bukan hanya kuat secara fisik ya, Iya. tapi juga kuat secara jiwa, mental, dan kuat juga secara ideologi. Oh. Dan itu yang ditanamkan selama ini. Gitu. Jadi kalau sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kuat itu bukan yang menang gulat, bukan yang secara fisik, tapi dia yang mampu mengendalikan amarahnya. Cakep. Gitu ya, jadi kuat. Jadi sebagai perempuan apalagi ketika diamanahkan, ya sebenarnya kepemimpinan dalam partai itu mungkin tidak jauh berbeda ya. Ketika saya di Dewan kan ada pernah juga di komisi, ya pernah di Pansus. Memang sih itu kan sementara gitu. Ini juga kan sementara. Sementara maksudnya berbatas waktu gitu ya. Jadi artinya kan ketika kita diberikan amanah memimpin, bagaimana kita nanti bisa mengkonsolidasikan potensi-potensi yang ada pada PKS di tingkat provinsi, termasuk nanti mengkoordinasikan DPD-DPD yang ada, gitu kan ada 7 kota kabupaten. Jadi definisi kuat ya secara mental, kata Rasulullah SAW, yang mengendalikan itu kan hati. Ketika hati baik, maka akan baik semuanya. Tapi ketika hati buruk, akan buruk semuanya. Iya. Ala fahiya qalb. Ingatlah itu hati. Iya. Cakep bener ya Bu ya. Ya Rasulullah ya. Yang Qudwah udah. hasanah. Iya. Contoh terbaik. Iya. Adakah momen ketika Boleh Ibu loh di debat loh. Enggak boleh. Gak bisa dibuat Bu kalau udah ngomong Rasulullah Bu. Siapa yang mau debat Rasulullah Bu? Feminis debat loh. Wah, Ara gak berani. Iya Bu, Ara gak berani Bu. Mungkin karena dogmatis ya Bu ya. Karena kan bagaimanapun keadaannya kita juga banyak cari literasi kan Bu. Benar dan segala macam. Bahkan Bu, Sarah menemukan surga dan neraka itu versi panas dan dinginnya gara-gara dari tontonan film-film Yahudi Bu. Ini semakin dalam nonton film-film produk mereka, semakin dalam juga Ara tahu, oh ada ya gitu di Islam. Cuma kita nggak pernah ngulik kayak gitu Bu, kita nggak pernah ngaji. Berarti Mbak Ara bisa baca di Juz 28, 29, 30. Baca tafsirnya. Itu emang bercerita tentang surga neraka yang lebih luas ya Bu. Tapi bener Bu, jadi beberapa nggak tahu, Ara suka mengatakannya tuh kayak semesta itu kayak menghubungkan circle-nya Bu. 4 hari yang lalu Sarah check out di Shopee Juz 28, 29, 30. Hanya pingin tahu apa isinya. Dan barangnya masih OTW sekarang. Yang itu Bu, yang Quran ini, yang buat saku, cuma pengen tahu ini apa sih aslinya. Karena kan nggak, ya anak sosmed ya Bu ya, lebih banyak nonton sosmednya ketimbang baca Al-Qurannya kan Bu. Seabad-abad gitu Bu. Dulu 93 ketika saya masih Gen Z. Si Gen Z. 19 tahun kan? Kurang lebih ya 19 tahun itu. 20 ya, berarti 20 tahun. Ya itu bawaannya. Quran Juz 28, 29, 30. Itu kan sama terjemahannya ya. Iya. Seginilah. Iya. Lagi OTW ini Bu, makanya agak kaget orang loh kok. Tapi itu cuma terjemahan aja kayaknya. Maksudnya ini sama terjemahannya, belum dengan tafsirnya. Iya. Mbak Ara kan suka baca kan. Iya. Nah itu di dalemin ya Bu ya. Bu, lagi ya Bu. Adakah momen ketika Ibu merasa dianggap remeh karena gender dan bagaimana Ibu meresponnya? Pernah. Dan ada yang terucap, ada yang enggak gitu. Saya merasa beberapa kali. Ya, pertama ketika saya masuk Dewan PAW Pak Ria Saptarika. Siapa sih saya? Saya seorang ibu rumah tangga, walaupun kita aktif ya dari dulu di organisasi, di partai gitu, di majelis taklim itu udah aktif gitu. Dulu KPPI pertama kan kami juga gitu. Cuma mungkin karena saya yakin karena perempuannya gitu. Jadi ketika dari koalisi itu kan dari dulu gitu ya, koalisi maupun mungkin Mbak Ara pernah nggak ke DPRD gitu pas proses-proses itu ada. Itu kan ada nanti penempatan satu paket ketua sekretaris bendahara.
Nah kami antara partai PKS sama apa gitu. Iya. Ini ngajukan ininya Iya. gitu nanti di voting kalau nggak salah. Dulu tuh saya kan berarti baru 2 bulan. Saya September dilantik. Oke. Terus Desember itu pergantian. Itu kantornya masih di sini Mbak Ra, di kantor BP yang dekat kantor pos itu. Nah ketika proses pergantian itu ini orangnya juga sudah almarhum. Oke. Ada pimpinan yang dari partai lain bilang sampai diancam karena saya jadi wakil ketua komisi. Gitu. Dikiranya kami sebagai pimpinan akan ngambil taulah gitu, something gitu. Padahal pas saya bilang kalau saya diamanahkan walaupun saya pun awalnya ini ya istilahnya bukan kaget, saya ini anak baru loh, baru 2 bulan gitu. Terus kan harus memimpin rapat banggar dan sebagainya di tingkat komisi maksudnya dengan mitra-mitra gitu. Jadi saya bilang waktu itu masih Sada Brahman ya ini pimpinan fraksinya atau fraksinya. Saya bilang Ustadz saya kayaknya enggak deh gitu, saya mau belajar dulu. Oh enggak, udah diputuskan Ibu. Waktu itu masih 4 komisi, komisi ABCD. Iya. Saya komisi keuangan kan. Iya. Jadi sampai diancam. Astagfirullah. Gitu. Sampai kemudian kan PKS itu ada kepanduan, itu seminggu. Seminggu diantar pakai mobil. Kan rapatnya seringnya di Goodway yang sekarang tutup tuh. Yang depan Harmoni Jodoh itu kan ada Goodway, udah lama tutup kan. Nah itu seringnya di situ, jadi diantar bolak-balik ininya rapatnya. Karena dia kan pasukan ormasnya kan banyak, ya taulah orang ya taulah ya. Cuma sampai staf itu, Bu jangan diambil hati ya Bu gitu. Enggak lah saya bilang. Itu saya diajarkan konsekuensi sebuah mungkin jabatan ataupun kita tidak mengambil dong, itu normal biasa dalam sebuah sistem pergiliran di DPRD biasa aja gitu. Makanya kadang saya pun kayak gini ya gitu. Awal masuk gitu gini amat gitu. Terus mungkin melihat saya ini bukan yang ambisi duit dan sebagainya, melemah gitu. Maksudnya tuh udah mulai gitu. Kan sebagaimana Rasulullah gitu. Disakiti ya tidak harus membalas menyakiti. Iya. Sekarang merinding loh Bu. Jadi saya ya udah saya mah bekerja sesuai tupoksi aja. Saya nggak ada intrik-intrik untuk apa itu nggak ada. Ternyata di balik perempuan yang hanya duduk di puncak kepemimpinan dan bahkan dikenal di kaukus perempuan juga kan Bu, ibu yang paling keras bersuara lantang, ibu pernah diancam. Kedua, kalau perjalanan dinas itu ada teman-teman yang ngomongnya jorok, merendahkan, itu saya tuh bisa sampai ngamuk gitu, sampai kemudian pernah seorang kayaknya udah almarhum juga deh orang ini, sampai bilang ini, ada kalau itu masih ada orangnya, udah pindah partai, dia bilang pokoknya jorok ke suatu daerah lah pas di bis. Saya bilang awas ya Pak gitu, berani bilang sekali lagi nggak ada ampun kata saya, itu sudah melecehkan sekali. Iya. Oh ibu bisa marah juga ya? Saya bilang kalau saya yang dijelekan, oke. Tapi kalau martabat perempuan nggak bisa. Nggak gitu. ada. Nggak ada ampun. Iya. Terus pernah kita ngusulkan perda perlindungan pekerja perempuan ya kalau nggak salah. Mungkin terkait perempuan. Dia bilang, apa itu Bu? Mending perda sarang yang ada walet yang ada ruko-ruko itu. Iya. Lebih penting itu katanya. What? Saya bilang, ini loh banyak tenaga kerja yang kita kan daerah perbatasan. Perlindungan trafficking kalau nggak salah dulu, anti trafficking. Perda anti trafficking gitu. Padahal kita lahir dari seorang ibu. Ya kan kita kadang nggak bisa berbicara tentang hal itu ya kalau orang itu udah mindsetnya udah berbeda. Ada pernah juga satu komisi, ada rekan yang mungkin Mbak Ara juga kenal ya, yang suka berbicara sangat kasar gitu. Saya sampai sering begini, Bapak makannya apa ya? Saya bilang gitu. Bapak tuh asupan otaknya apa gitu, sampai saya kadang sambil bercanda. Karena kan apa yang kita makan itu jadi kita. Pasti, baik itu makanan hati, makanan otak, sebagaimana makanan fisik. Iya. Karena juga
Gitu Bu, menjaga makanan itu Bu. Apa yang masuk ya itulah yang keluar. Iya. Gitu. Jadi ya itu kadang pernah itulah berantem sampai pimpinan DPRD, Bu udahlah Bu gitu. Iya. Saya kalau udah mempertahankan ini ya saya harus fight gitu. Oke. Wow. Gitu sih. Ya itu pengalaman sedikit. Itu jadi ini loh Bu, jadi inspirasi Saya bagi. nggak kayak gini-gini tuh nggak pernah, ya paling cerita ke orang-orang. Tapi waktu itu tuh heboh memang. Yang pertama tadi gitu. Sampai ancaman pemerkosaan, pembunuhan. Staf saya itu dengar. Staf komisi itu dengar. Luka lama Bu, Ibu trauma atau sudah memaafkan tapi masih ingat Bu? Maksudnya? Oh, kalau saya sih tahu dia kan orang emosi ya. Orang emosi terus kenapa? Karena dorongannya kan dunia. Ya kan? Karena takut ininya terambil gitu ya. Mungkin bagiannya. Dan ternyata saya bukan yang seperti Ibu pernah trauma gara-gara omongan kayak begitu? Enggak. Ibu cepat pulih berarti secara pribadi. Kalau saya kan saya juga sambil belajar nih ya. Nah, memaafkan kan bukan berarti kita melupakan. Iya. Ya, pasti ingat. Kayak ini kan saya ingat. Tapi saya tahu lah bahwa kemudian kalau saya mengingat terus saya trauma, berarti saya kalah dong, gitu. Dan saya tahu kita makhluk Allah yang udah diberikan potensi untuk ngapain kita kalah dengan sifat-sifat yang seperti itu. Iya. Bu, yang ketiga Bu, tantangan paling tidak terlihat yang dihadapi perempuan ketika menduduki jabatan strategis. Iya, ya tadi mungkin ketika perempuan apalagi di mana nih ya, kaitannya dengan saya sekarang. Bisa jadi kalau misalnya kita di PKS ya, di PKS mungkin jarang yang kalau ketua DPD banyak. Ya ketua DPD yang tingkat kota kabupaten udah cukup banyak lah. Nah, ini provinsi loh Bu. Tingkat provinsi masih jarang. Iya. Pertama atau nggak tahu ya saya. Ya tentu yang pertama pasti anggapan orang bahwa kita mungkin perempuan mampu nggak? Ada keraguan bisa jadi ya. Saya nggak tahu harus ini juga kader ini ada ini nggak ya? Iya. Ya tapi alhamdulillah kalau kita bicaranya kan bukan aku. Ya. Ketika DPP atau dalam hal ini Presiden meng-SK-kan DPTW, namanya kan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Berarti kan bukan hanya ketua DPW. Di situ ada ketua MPW, di situ ada sekretaris. Intinya itu satu tim, gitu. Dan saya yakin ketika kita bisa bekerja sama dalam satu tim, ya kita akan menjadi tim yang kuat. Dan yang paling penting sebenarnya taat kepada rule sih. Karena kan kita partai punya ADART, punya SOP gitu ya. Jadi kita mengikut ke situ. Bu, pertanyaan yang keempat, jika Ibu diberi kesempatan memilih satu kebijakan khusus untuk perempuan di Kepri, apa itu dan kenapa? Kebijakan. Ya, perempuan di Kepri, apa itu dan kenapa? Yang pertama, perlindungan perempuan. Ya, dari berbagai aspek ya. Ya, jadi bukan saya itu bukan kesetaraan gender, bukan. Ya, karena kalau kesetaraan gender, kalau melihat dalam Islam secara perintah Allah itu udah setara dalam konteks sesuai dengan fungsi gitu ya, udah setara. Misalnya laki-laki dan perempuan masing-masing sama bisa menjadi manusia terbaik gitu, bukan karena kelaki-lakiannya, bukan karena keperempuannya. Tapi secara fungsi tentu ada fungsi, misalnya kenapa istri begini, fungsi dan sebagainya. Tapi kalau secara umum, apa yang kemudian sekarang banyak terjadi dengan perempuan, karena perempuan juga mungkin secara ilmu masih harus terus di-upgrade, secara ilmu ya. Sehingga kemudian bisa nggak dia melindungi dirinya. Ya kan? Banyak kemudian perempuan mengalami KDRT. Banyak ya? Banyak ya? Banyak. Istri. Kenapa kemudian dia diam? Ada yang diam, ada yang melaporkan. Ada. Tapi setelah melaporkan ternyata dia tidak mandiri secara ekonomi. Bergantung akhirnya aku cabut aja gitu. Gitu. Jadi di perlindungan tuh dalam konteks perempuan harus pinter, harus berilmu. Ya kan kita harus mendorong dan membantu perempuan untuk bahwa dia punya potensi gitu ya. Baik ketika dia punya suami ataupun ketika dia single. Nah, itu. Kemudian juga di ranah publik.
Misalnya di Batam, di Kepri ini kan banyak PT pabrik pekerja perempuan. Nah kan, jadi pekerja perempuan itu harus terlindungi di tempat kerja, termasuk dulu tahun 2000 berapa ya zamannya Pak Ismet? 2005. 2005-2006 ya, sama Senin ya. Itu ada kasus-kasus pekerja perempuan yang dilecehkan, mengalami kekerasan, bahkan diculik karena dia sedang nunggu bis gitu ya dan sebagainya. Maka waktu itu kami ngusulin adanya bis pekerja gitu, untuk salah satu upaya melindungi. Kemudian juga di tempat kerja, gimana perempuan terlindungi secara dari pelecehan dan sebagainya. Tapi Bu, kalau bisa dibandingkan dengan tahun sekarang 2025, di ruang-ruang digital. Nah tentu, itu kan dalam artian gini, kenapa banyak perempuan yang satu tertipu dengan mudah, terutama anak-anak ini juga yang Gen-Z ini yang misalnya profilnya mungkin ganteng terus mudah sekali hanya diiming-imingi kamu nanti ini dan sebagainya, dengan mudah menyerahkan, mohon maaf ya, gambar-gambar apa, dan itu memang banyak pengaduannya ke kami di Puspaga. Ketika turun banyak ibu-ibu curhat, bahkan yang udah kena Mbak Ara, kena pemerasan, ya kan, anaknya kena, maksudnya tuh ketika dia itu di messenger terus dipoto gitu, dan semua dijadikan pemerasan untuk orang tuanya, kalau enggak akan disebar gitu ya. Nah itu cukup banyak yang mengadu seperti itu. Kalau undang-undang ITE menurut Ibu dan pornografi mampu nggak melindungi hak perempuan? Sampai sejauh ini tatanan ininya ya, aplikasinya ya, baru saya melihat ya, baru sebatas yang ujaran kebencian dan sebagainya kan. Nah perlindungan kepada ini tuh pornografi dan sebagainya, kalau saya melihat belum, termasuk kepada kejahatan yang melalui game online, melalui judul gitu. Dan itu sangat mudah terakses oleh kita semua, Gen Z yang mungkin terutama perempuan, mungkin juga dari secara umum Gen Z, dan juga secara umum ini sih masyarakat kalau menurut saya, ketika ilmu itu nggak ada, dia hanya taunya ini, terus kemudian dia tidak tahu bahayanya, ya akan terjebak di situ. Bu, menurut Ibu kenapa perempuan yang KDRT tidak mau melapor atau mencabut selain alasan mereka nggak mandiri secara finansial? Mungkin ada latar belakang ya. Mungkin masa lalu misalnya dia tidak memiliki karakter, saya harus speak up. Walaupun kan ada berbagai macam ya. Ada juga yang memahami agama mungkin kurang pas. Bahwa saya kan suami kan rijal, pemimpin gitu. Kemudian saya juga harus menjaga aib dong. Iya itu dia. Sehingga dia tidak mau mencerita, ya udahlah gitu. Kayak nerimo. Kalau menurut saya nggak begitu dong. Bahkan dalam Al-Quran ada namanya surat Mujadilah. Apa isinya, Bu? Artinya wanita yang menggugat. Oke. Nah, Mbak Ara nanti bisa, ini kan bukan momen tafsir ya. Iya. Tapi maksudnya ini menginfluence teman-teman yang sedang menonton. Jadi ada siapa? Si Haulah ya namanya. Di juz 28 surat Mujadilah ini, surat pertama di juz 28. Haulah ini punya suami udah tua lah ya. Udah aki-aki gitu. Iya. Nah, suatu hari gitu ya, suaminya ini menginginkan dia gitu. Tapi Allah alam ya ininya, permasalahannya apa? Haulah ini capek dan sebagainya. Dia menolak. Bukan menolak ya, mungkin ya secara tidak tergambar seperti itu. Kemudian suaminya ngomong, kamu seperti punggung ibuku gitu. Oke. Seperti punggung ibuku. Artinya kan kayak udah nggak mau lagi. Jadi kayak menganggap itu ibunya. Kan ucapan di kalangan bangsa Arab waktu itu tuh bukan cerai, tapi jadi udah nggak mau gitu, udah nggak mau lagi. Jadi kayak ibu kan jadi nggak boleh dihubung digauli kan. Haulah nggak terima dong. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si suamiku gitu. Dia mengadukan suaminya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu bersabar gitu.
tunggu, karena Rasulullah juga ini wahyu ini kan asbabun nuzulnya surat Al-Mujadilah. Dan kemudian turun ayat tentang Perempuan yang menggugat. Perempuan yang menggugat itu. Masya Allah ya, ada ayat yang berkaitan dengan perempuan yang menggugat tentang suaminya. Itulah kenapa ibu jadi narasumber. Jadi di situ ada kafarat yang harus dibayar oleh suami karena mengatakan istrinya seperti punggung ibunya. Itu sama kayak film 13 Reasons Why, Bu. Apa itu, film apa? Film bullying. Dia ini suka banget sama si aktor tukang bully ini karena dia ngerasa di love bombing, Bu. Kan di rumahnya tuh tidak ada cinta dari ayahnya karena ayah ibunya ribut mulu. Di sekolah dia senang sama big boy karena di love bombing terus. Meskipun dia tahu itu dia si tukang bully dia aja, tapi dia suka. Pada akhirnya namanya pergaulan bebas Amerika ya, Bu. Mereka akhirnya party, kemudian di dalam kolam renang si cowoknya ngomong, kok suka kan dulu sama aku yuk diwujudin aja yuk. Dan akhirnya dia melakukan pemerkosaan. Si perempuannya nggak suka, Bu. Sambil nangis-nangis jerit-jerit kalau dia nggak rela gitu kan, Bu. Ya akhirnya si perempuan bunuh diri, merasa dia dilecehkan. Kan bukan, meskipun suka, kalau dia nggak terima tetap rasa dilecehkan kan, Bu. Kemudian dia meninggal, bunuh diri, bundir. Kemudian negara setempat menjatuhkan hukuman ke laki-laki dengan pasal berlapis. Ternyata secara psikologis hakim itu juga menilai. Jadi kayak psikologisnya dilihat, bagaimana lingkungannya segala macam, kayak berlapis-lapis lah terhadap si pelaku ini, Bu. Nah itu kan kayak bahkan di negara barat aja tuh yang mungkin kita nggak sekufu dalam beragama dan bernegara ya, Bu. Mereka ngatur sedetail itu kan, Bu. Apalagi Al-Quran gitu kan. Iya. Pada akhirnya orang mikir nih, karena Ibu menjelaskan soal ayat Al-Quran yang perempuan menggugat itu, orang mikir kayak keren banget gitu. Ternyata kayak berasa apa ini kita nggak tahu ilmunya. Iya, makanya kan seperti saya sampaikan, tugas kita itu tugas para dai, ya, tugas aktivis. Sebenarnya bukan hanya menuntut, jangan hanya menuntut harus setara, disiapkan dong. Perempuan itu disiapkan, termasuk saya sampaikan di KPPI, di Kaus Perempuan Politik, kita tuh jangan menuntut saya nggak ditaruh di nomor 1 dan sebagainya. Tapi kan kita juga harus rekam jejaknya loh, bukan muncul ketika mau pemilu saya minta, nggak bisa, ujuk-ujuk insan seperti itu tuh nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau bicara kontribusi perempuan dalam politik kan tidak harus jadi caleg. Tidak harus jadi anggota dewan. Banyak ruang ranah perempuan, ranah publik yang belum disentuh. Termasuk menyiapkan tadi keilmuannya, terus kemampuannya untuk menyampaikan. Kan misalnya banyak istri yang nggak mampu speak up ketika disakiti. Bukan diajari untuk melawan ya, setara. Bahwa kita dalam rumah tangga tuh walaupun suami ini pemimpin, ya kalau dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi bukan berarti kita kalau ngomong tidak bisa setara. Ya. Di ayat lain pun laki perempuan itu satu sama lain saling tolong menolong. Bukan konteksnya bukan hanya suami istri, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bu, di Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Kepri, berapa banyak perempuan-perempuan yang sudah melek dengan politik, Bu? Belum banyak. Buktinya masih banyak perempuan yang maksudnya belum mayoritas lah ya, masih banyak yang teriming-imingi money politik dan sebagainya. Padahal negara ada ngasih jatah 30% ya, Bu? Kalau maksudnya 30% itu kan calon, itu pasti semua partai bisa. Cuma maksudnya gimana menyiapkan yang benar-benar bersiap gitu untuk 30% jadi. Dan itu kan tergantung kemana coba? Ke pemilih dong. Iya kan? Kalau 30% jadi itu yang milih kan masyarakat. Nah, itu kan berarti cara gimana caleg perempuannya untuk meyakinkan bahwa dia layak dipilih. Woman support woman, Bu. Hari ini masih cuma sekedar kata atau ibu? Saya malah woman dan semuanya support woman gitu. Jadi bukan hanya itu terbatas, Mbak. Kalau saya mungkin berbeda ya sama Mbak Ara. Boleh dong kita berbeda. Kalau saya dari dulu tidak setuju perempuan support perempuan. Maksudnya perempuan pilih perempuan, kalau support oke. Maksudnya karena membatasi. Kalau saya jadi kayak membatasi. Kalau perempuan pilih perempuan terus bapak-bapak mau milih perempuan, dia udah membatasi sendiri kok. Padahal kita kan mewakili masyarakat.
bukan hanya mewakili perempuan. Berarti ibu tidak mau terjebak di zona abu-abu? Maksudnya? Iya kan ini momen per momen kan artinya membuat kotak sendiri kan? Iya. Kalau Tapi menurut saya dengan justru dalih perempuan gitu Bu, memanfaatkan kata perempuan. tidak, saya tidak mau memanfaatkan itu dalam konteks saya itu mewakili masyarakat, mewakili rakyat. Jadi jangan sampai kemudian kita membatasi diri bahwa pemilih saya dong perempuan. Iya. Gitu dari dulu ya. Karena kita membawa misi untuk perbaikan kepada masyarakat. Jangan di kotak-kotak gitu. Iya, Itu mungkin perbedaan saya dengan teman-teman yang menggaungkan perempuan pilih perempuan. Dari dulu saya nggak pernah pakai jargon itu. Oke. Iya, saya biasa ngopi sama bapak-bapak. Iya. Di masyarakat juga pasti banyak bapak-bapak yang milih saya. Iya. Bu, karena ada 5 menit terakhir, buka aja yang X-nya Bu. Penasaran juga nih Bu. Udah habis ya yang Udah habis Bu semua Bu. Buka ya Bu. Oke Ibu. atau X itu apa itu X-nya? Iya X itu dia. Ada 10 tapi kalau misalnya dilihat pertanyaannya sudah Ibu jawab semua ini. Iya, Kalau ini ya Bu ya. yang belum aja. Yang belum aja ya Bu ya. Uh-uh. Bu sebagai Ketua Kaukus Perempuan Kepri, apakah Ibu pernah mengalami dilema antara kepentingan perempuan dan juga kepentingan partai? Enggak. Enggak pernah ya? Saya kalau di sana saya mengayomi berbagai perempuan dari berbagai warna. Saya tidak membawa warna oranye dong. Iya. Tapi kalau urusan udah pencalegan, udah saya tidak bisa intervensi kepada urusan partai. Tapi kami memfasilitasi fasilitator kepada ketua-ketua partai untuk mengakomodir. Tentu dengan indikator yang mereka miliki ya. Pastikan setiap partai berbeda dan itu sudah kami lakukan. Ke Partai Golkar, semua partai di Kepri kami datangi, Pak begini loh KPPI apa. Menurut Bapak kami menyodorkan nama-nama ini minimal di 30% dapil ada perempuan yang nomor 1 gitu. Karena mau tidak mau keterpilihan itu menurut survei di nomor urut 1 dan 2. Iya. Bu, ketertarikan Zenial terhadap terutama perempuan ya Bu, terhadap politik hari ini bagaimana Bu? Secara umum harus disurvei kali ya, tapi kayaknya saya melihat ya harus partai-partai ini termasuk ke PKS nih harus lebih di pusat udah mulai juga ya. Nah, karena kan kita menyadari inilah pengganti kita di masa yang akan datang. Nah mungkin pendekatannya Mbak Ara yang harus ya mendekati cara mereka. Karena kan anak-anak Gen Z itu gimana senengnya dulu kan. Iya. Terus partai ini buka ruang nggak buat kami gitu. Iya. Ya makanya gimana ke depan walaupun belum di kepemimpinan di DPTW, DPTD itu di syaratnya ada minimal ada 3 yang usianya sekian gitu. Untuk DPTW, untuk DPTD, nanti DPC juga ada yang mengakomodir, bukan hanya mengakomodir sebenarnya, untuk diberdayakan. Baik gitu. Bu. Bu Terakhir itu lahan ini ya, lahan memang besar. Iya. Terakhir Bu, untuk perempuan-perempuan di luar sana, nasihatnya apa Bu? Atau dorongan semangatnya apa Bu? Yang pertama, jangan berhenti belajar. Ya kan? Maksudnya tuh belajar itu bukan hanya di bangku formal ya, apalagi tantangan yang kita hadapi sekarang sangat berat ya, lebih berat dari sebelum-sebelumnya di masa kita kecil. Kok kita ya, kan beda kita zamannya ya. Ya semua wanita pasti akan zaman yang akan kita hadapi tentu akan lebih berat dari zaman kita. Sehingga kita harus welcome terhadap perubahan dengan mengupgrade ilmu kita. Nah itu penting bagi seorang perempuan, baik dia sebagai pejabat publik, sebagai istri, sebagai ibu, upgrade ilmu. Dan pebisnis, update ilmu. Iya semua, semua update. Kan ketinggalan dong. Kalau ini aja handphone terus-terusan cepat sekali. Ada terus kemudian nanti zaman yang akan kita hadapi seperti apa? Kita sebagai seorang ibu kan harus
sebagai seorang pebisnis, sebagai istri, sebagai pemimpin partai apapun pasti harus cepat mengambil keputusan nggak? Iya. Gitu, jadi harus upgrade ilmu. Jangan pernah berhenti belajar. Sesuai zamannya, betul, sesuai zamannya. Sesuai zamannya kan Bu, iya, karena hari ini adalah zamannya gadget, Termasuk di politik. Harus belajar. Nanti misalnya, nanti undang-undang apa? Nanti tertutup terbuka. Ya kita kan harus siap. Iya. Ya enggak? Termasuk nanti 7 tahun nih. Iya. Ya kan antisipasinya partai seperti apa? Betul. Kan ada wacana nanti perpanjangan sampai 2031 ya. Iya. PR-nya banyak kita sebagai perempuan ini ya, selain madrasah bagi anak-anak, Iya. madrasah Itu bagi kalau keluarga. nggak punya ilmu kan nggak bisa. Iya, tapi secara benar Bu. Allah bergantung pada prasangkaan hambanya. Gimana? Baiklah, para penonton Batam Talks, daging semua ya. Kita diajarin bagaimana berperspektif sebagai seorang, karena Ibu adalah tokoh politik ya Bu ya. Bersudut pandang sebagai seorang perempuan berpolitik. Tentu ini membuka ruang-ruang baru bagi kita agar politik itu adalah sebuah seni yang memang tidak hanya sebatas di partai tapi juga dalam rumah tangga, dalam keluarga dan juga dalam bermasyarakat ya Bu ya. Tergantung bagaimana cara kita memulainya dan semua itu tidak dimulai dari hari ini tapi ada 30 tahun lalu, ada 50 tahun lalu, ada bahkan mungkin berabad-abad yang lalu. Semua diwariskan untuk anak cucu dan masa depan. Dan terima kasih banyak Ibu Suryani. Seneng deh. Nanti kita akan cari lagi perempuan-perempuan yang lain ya. Hanya di Batam Talk. Dadah.